Berita acara serah terima tugas Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Pada hari ini, Senin, tanggal 15 bulan Maret tahun 2021, dengan berdasarkan keputusan Gubernur Papua nomor 159 TPA tahun 2020, tanggal 23 September 2020. Maka yang bertanda tangan di bawah ini, nama Doren Wakerkwa SH, NIP 19690213 1997031005. Pangkat Pembina Utama Madya, Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Dance Yulian Flasi SE MSI, NIP 19630712 1996101001. Pangkat Pembina Utama Madya, Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan untuk selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama telah menyerahkan segala tugas dan tanggung jawab selaku penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menyatakan menerima segala tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua dari pihak pertama. Berita acara serah terima tugas ini ditanda tangani di Jayapura oleh masing-masing pihak dan disaksikan oleh Wakil Gubernur Papua. Dibuat di Jayapura pada tanggal 15 Maret 2021. Pihak pertama yang menyerahkan Doren Wakerkwa SH. Pihak kedua yang menerima Dance Yulian Flasi SE MSI. Disaksikan oleh Wakil Gubernur Papua tertanda Clementinal SEMM. Selesai. Persiapan serah terima tugas kepada pejabat yang akan menandatangani berita acara serah terima tugas, disilakan mengambil tempat di depan. Wakil Gubernur Papua disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan berita acara serah terima tugas diawali pejabat baru selanjutnya pejabat lama, selanjutnya Wakil Gubernur Papua disaksikan dan ditandatangani. Serah terima tugas selesai, Wakil Gubernur Papua disilakan kembali ke tempat. Sekretaris Daerah Papua disilakan kembali ke tempat. Asisten satu bidang pemerintahan disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu para tamu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pertama oleh pejabat lama dengan hormat kepada Bapak Doren Wakerkwa, Sarjana Hukum, disilakan.
Selamat siang. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekretaris Daerah. Yang saya hormati, saya banggakan mewakili Kapolda Papua. Yang saya hormati, saya banggakan mewakili Pangdam. Yang saya hormati, saya banggakan Kalanti. Yang saya hormati, saya banggakan mewakili Kajati. Yang saya hormati, saya banggakan para asisten 2, asisten 3 yang luar biasa. Yang saya hormati, saya banggakan mewakili Ketua DPRP Provinsi Papua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kakak Heri Rosinaen. Kita tepuk tangan untuk Pak Heri Rosinaen. Luar biasa. Beliau tinggalkan kenangan yang luar biasa. Kami laksanakan tugas ini, saya 6 bulan, terus Pak Astiga juga 6 bulan, menjadi pejabat Sekda Provinsi Papua. Dan sekarang Sekda baru masuk, mudah-mudahan bisa kita laksanakan seluruh kegiatan pemerintahan di Provinsi Papua berjalan dengan baik dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas pertolongan Allah. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bisa laksanakan serah terima jabatan pejabat lama Sekda dengan Sekda definitif. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang lumrah dilakukan oleh negara ini. Sistem dan mekanisme sudah berlaku dan sudah berjalan. Siapapun pejabat sekretaris daerah belum ada jabatan definitif Sekda, maka bisa laksanakan tugas sebagaimana biasa. Tetapi kalau sudah ada sekretaris daerah definitif maka pejabat sekretaris daerah bisa menyerahkan semua tugas tanggung jawab itu kepada sekretaris daerah definitif untuk menakodai kita semua di dalam lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjuangan sekretaris daerah ini cukup berat dan cukup besar kita laksanakan di dalam kancah Republik ini, yaitu kami 4 orang, 5 orang, terus kami diuji kemampuan oleh negara, fit and proper test kami lakukan. Nah, hasilnya yang disetujui, diputuskan adalah Papelasi. Kami beri apresiasi Papelasi, luar biasa, kita tepuk tangan untuk Papelasi. Apa sebab? Karena Papelasi adalah bagian dari kita yang bisa menduduki jabatan sekretaris daerah Provinsi Papua ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah berjalan pemerintahan Bapak Gubernur Clement dan Bapak Gubernur Pak Lukas dan Pak Wakil di dalam memasuki hampir 7 tahun ini, sudah kita melaksanakan tugas dengan baik di provinsi dan diharapkan dengan Sekda yang baru bisa kita bergandengan tangan, kekompakan, kebersamaan, saling perbaiki hal yang salah, terus kita melakukan sesuatu menuju ke tahun 2024 atau tahun 2025 di masa depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang Sekda adalah membantu Gubernur Papua dan membantu Wakil Gubernur Papua. Yang kedua adalah mengkoordinir seluruh SKPD, di mana di situ ada kesalahan dan ada kekurangan, maka Sekda hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh sebab itu diharapkan pada kesempatan ini, saya sampaikan atas nama para asisten, juga atas nama analis kebijakan di Provinsi Papua, juga atas nama seluruh kepala SKPD, kami harap dengan kehadiran Sekda baru, membina kita, mengarahkan kita lebih baik, lebih profesional, lebih mantap ke depan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Papua ini berdampak kepada negara dan bangsa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang menilai Papua ini belum berjalan pemerintahan maksimal, tetapi kami sudah melaksanakan pemerintahan luar biasa. Pelayanan pembangunan luar biasa. Pembangunan di bidang infrastruktur luar biasa. Diharapkan dengan Sekda baru, pergandengan tangan, bersama-sama, kita bisa membangun Papua lebih baik ke depan. Saya sudah sampaikan beberapa hari kemarin, kita sudah rapat internal, Asisten 2, 3, semua, tim TAPD, bahwa saya yang bilang mendukung Papelasi, karena beliau adalah orang kita. Mendukung beliau itu. Beliau adalah orang kita. Karena saya sama-sama beliau di Tolikara dulu.
Saya tahu beliau itu. Dan beliau juga tahu saya. Dan saya harap ke depan kita bergandengan tangan, kita bekerja. Dan mudah-mudahan di provinsi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun lalu di Tolikara. Kita baku tahu semua. Oleh sebab itu, Pak Plasi membawa kita provinsi besar ini supaya lebih baik ke depan. Pak Plasi, yang saya sampaikan ini terakhir, bahwa Bapak adalah orang asli Papua. Oleh sebab itu kalau membangun Papua ini, seorang diri orang asli Papua kendalikan kita semua. Tidak ada orang embel-embel di belakang Bapak. Saya sama sekali tidak bawa embel-embel Bapak di belakang banyak. Bapak lebih baik stop. Tapi Bapak arahkan kita secara genetika orang Papua, membangun kita orang Papua. Supaya pemerintahan Papua ke depan lebih bagus. Itu yang saya sampaikan pesan kami. Ini juga kami semua bicara. Bapak datang ke sini seorang diri sajalah udah. Sama-sama kita. Ya, karena kita bukan bikin politik perang pemilihan gubernur, tidak. Ini hanya berbicara tentang pengelolaan administrasi pemerintah. Oleh sebab itu, populasi sama-sama kita dalam hal pengelolaan administrasi pemerintah. Jadi kita tidak pakai aksesoris burung cendrawasih, burung mambruk, tapi kita adalah pengelola administrasi yang hadir di provinsi ini sama-sama dengan seluruh KPD bisa mewujudkan visi misi Gubernur Papua, yaitu Papua bangkit, Papua mandiri, Papua sejahtera yang berkeadilan. Mungkin itu yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi selama ini masyarakat Papua berpikir bahwa pejabat Sekda Papua itu sudah berlawanan politik dengan Plasi. Tidak ada. Itu karena orang Papua tidak paham. Orang Papua tidak mengerti. Tapi orang Papua mengerti seperti Doren ini birokrasi murni. Ya. Kalau coba penjabat, PLT, definitif masuk silakan, monggo-monggo aja masuk. Ya. Monggo-monggo masuk. Tetapi melaksanakan sistem yang sudah dibangun oleh pejabat-pejabat lama. Kalau sudah sistem yang sudah dibangun, tidak boleh baru masuk terus bongkar kiri kanan, itu tidak bisa. Nanti rusak. Tetapi sudah tanam yang pertama, sudah dibangun yang bagus. Nah, Bapak pelihara itu, yang kurang Bapak bina kita, supaya ke depan kita berjalan bersama-sama untuk wujudkan visi misi Gubernur Papua yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak semua teman-teman membantu saya selama ini. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Asisten 2, Asisten 3 luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Asisten 2, Asisten 3 ini. Luar biasa. Mereka ini tantangan yang mereka luar biasa hadapi. Tantangan virus corona pun mereka hadapi. Tetapi mereka masih sehat dan diberkati Tuhan. Luar biasa. Ibu Dharma Wanita, istri yang terkasih, luar biasa. Saya sudah bilang ibu nanti serahkan Dharma Wanitanya kepada ibu yang baru. Karena itu pemerintah. Jadi mungkin hari ini kalau ada serah terima ya silakan laksanakan, kalau tidak besok. Tidak boleh tunggu lama-lama. Supaya istri saya perlu istirahat. Supaya suami juga perlu istirahat. Nah, itu baru mantap. Ya. Itu baru mantap. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang saya sampaikan. Yang berikut bahwa karakteristik pegawai negeri kami di provinsi ini memang agak berbeda-beda, Pak Sekda. Agak berbeda. Pasti dengan segala macam berbeda itu akan mereka menghadap Bapak. Oleh sebab itu, Bapak melihat mereka itu secara menyeluruh. Pasti ada kekurangan mereka ada. Pasti ada mereka punya keterbatasan ada. Yang menolong mereka adalah Pak Sekda kita. Oleh sebab itu Pak Sekda melihat seluruh keutuhan pegawai negeri sipil kita di Provinsi Papua ini dalam keadaan mantap dan maksimal. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak semua dukungan selama ini Prokopimda. Tuhan memberkati. Dan saya kembali asisten 1. Saya asisten 1 tetap. Dan ini bukan kita pergantian tidak, tapi serahkan pejabat sekdanya kepada sekda definitif. Itu yang saya sampaikan. Tuhan berkati. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu para undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan penjabat baru dengan hormat kepada Bapak dan Cah Yulian Flasi SEMBC Waktodi, silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Om Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur yang hadir bersama dengan kita. Yang saya hormati para asisten 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi yang hadir bersama dengan kita. Yang saya hormati, khusus saya sebut satu persatu, Pak Doren, secara pribadi, terima kasih Pak. Dan ada Ibu, mungkin Ibu Warumi yang hadir, juga Bapak Dimianus Siep yang hadir. Jika tidak, saya sampaikan hormat saya kepada beliau. Dan saya sendiri, kita terus melakukan perubahan-perubahan kepada arah yang lebih baik. Para undangan dan hadirin yang saya hormati. Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Bapak Gubernur dan beliau menyampaikan kepada saya untuk tetap bekerja pada koridor yang tepat. Dan setelah saya terima jabatan ini, saya segera melakukan koordinasi, strong koordinasi. Sekali lagi, saya lakukan strong koordinasi dengan semua pihak, terutama Forkopimda, untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Sekali lagi, kita lakukan strong koordinasi, terutama Forkopimda, untuk kita lebih mengutamakan kepentingan rakyat. Ini yang penting, dan Forkopimda saya berharap kita bisa lakukan pertemuan sebulan sekali. Karena dari Forkopimda kita bisa menemukan, bisa kita melakukan pengawalan ketat terhadap penyelenggaraan pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Apapun yang saya lakukan, tetap melakukan koordinasi kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Orang di luar sana banyak tahu bahwa Papua ini luar biasa sumber daya alam. Oleh karena itu, saya berharap tingkatkan koordinasi antar pimpinan OPD, juga terkait dengan pertemuan-pertemuan rutin dengan DPR maupun MRP kepada substansi masalah-masalah yang kita hadapi nanti. Saya akan segera melakukan pertemuan dengan ASN 1, 2, dan 3. Setelah itu baru kami lakukan rapat-rapat koordinasi dengan OPD.
saya akan lakukan evaluasi perangkat daerah. Saya akan lakukan itu supaya kita bisa melihat pencapaian daripada visi misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur di setiap OPD. Ini yang perlu kita kerjasamakan. Dalam waktu dekat kami segera membahas dengan DPR terkait perubahan APBD 2021 dan pembahasan lanjut daripada APBD. Saya akan melaporkan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil akan rapat juga terkait dengan Bank Papua. Kami akan lakukan rapat-rapat koordinasi dengan saya bersama saya punya asisten untuk kita melihat daya guna dan hasil guna kepada pemanfaatan kepada rakyat. Dan kami berkomitmen untuk tetap mengawal visi misi Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Dan Bapak Gubernur sampaikan kepada saya, tolong WTP wajib tanpa pengecualian. Papua sudah 7 kali ya, 6 kali. Kita berharap tahun ke-7 ini tetap WTP. Komitmen kami. Dan saya tetap melakukan pengawalan bersama asisten, juga perangkat daerah untuk mengawal visi misi daripada Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur. Saya kesempatan ini juga menyampaikan peran pemerintah daerah bersama DPR, juga ada DPR kami di DPR RI Senayan, kita pun akan melakukan koordinasi. Segala sesuatu tidak bisa selesai tanpa komunikasi. Komunikasi sangat penting untuk menyelesaikan satu masalah apapun. Jadi komunikasi ini penting. Forum umat beragama, ini kami terus membangun komunikasi. Terima kasih kehadiran Bapak Ketua FKUB Papua. Ini kami sama-sama melakukan pengawalan terhadap pembangunan. Jadi saya pikir ini hal-hal penting yang saya sampaikan, dan strong koordinasi ini penting untuk kita melihat ada sumbatan-sumbatan yang ada dalam satu selang air misalnya. Kalau ada sumbatan, di situ tugas Forkopinda, di situ tugas pimpinan OPD, di situ tugas para asisten, juga termasuk sekda. Oleh karenanya, setiap pimpinan OPD harus kuat. Ini waktu Pak Gubernur tinggal 2 tahun kurang lebih. Kita akan melakukan pertemuan-pertemuan rutin. Terima kasih para pimpinan DPR, anggota, juga MRP yang hadir. Komunikasi saya lakukan itu untuk kemajuan tanah Papua. Perhatian saya kepada tanah Papua itu seperti sama dengan yang disampaikan Pak Doren. Kami terus melakukan itu. Ya, saya datang di sini sebenarnya bukan orang baru. Saya sudah lama bekerja di Lembaga Administrasi Negara LAN Jakarta
juga pernah di Menpan, di Kementerian Keuangan, dan pernah juga membantu program kerjasama Jerman Indonesia. Jadi ini mungkin pengalaman-pengalaman yang perlu kita jadikan modal untuk kemajuan tanah Papua. Saya bersama istri saya yang duduk di sini, yang baju apa ya? Iya. Ibu silakan, istri saya. Ya. Izin Pak Wakil Gubernur. Anak saya nomor 1, silakan Samuel. Anak saya nomor 2, silakan Rotraut Troce. Yang 3, silakan. Ini Bernard Kaiser Galilea. Izin Pak Wakil Gubernur, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini beberapa pikiran-pikiran saya untuk membantu Bapak Gubernur di dalam menyelenggarakan pemerintahan 2 tahun menjelang akhir masa jabatan Bapak Gubernur. Satu lagi, perusahaan daerah, Perusda, kami akan melakukan rapat koordinasi untuk pelayanan sampai ke kampung-kampung. Ini saya akan lakukan itu. Yang perlu kita merger, kita merger. Ya, sekali lagi, yang perlu kita merger, kita merger. Ya, Tuhan memberkati kita. Sekian dan terima kasih. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya perkenalkan teman saya, Pak Astin II. Silakan Bapak berdiri. Bapak sudah kenal beliau, tapi saya secara pribadi, ini sekretaris saya, ya sekretaris saya, perkumpulan mahasiswa Ujung Pandang di Makassar. Dan ini beliau sudah ada di sini, jadi saya pikir tidak susah lagi kita komunikasi juga dengan Kakak Ridwan. Terima kasih juga di Wakerkwa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sekian. Bapak-Bapak undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya arahan Wakil Gubernur Papua dengan hormat kepada Bapak Clementinal SE.MM Waktudi. Silakan. Selamat siang semua. Yang kami hormati Forkompinda, yang mulia Ketua MRP atau yang mewakili, Ketua DPRP atau yang mewakili, yang kami hormati juga Pak Sekda definitif yang baru saja bersama-sama kita saksikan untuk serah terima, tokoh-tokoh agama, saya lihat ada Pak Pendeta Lipius, dan mungkin yang lain yang tidak kelihatan karena pakai masker. Ya, masker bikin hal yang luar biasa. Dan juga SKPD tentunya, asisten sampai bawahan, sampai paling bawah, eselon 4 dan lain sebagainya yang hadir. Karena hari ini acara internal, ya internal kita pegawai, bukan eksternal. Seperti itu, sehingga pasti semua bergembira, bersuka cita, datang, mungkin dengar, mungkin ikuti apa yang terjadi dan lain sebagainya. Dan juga tamu undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, karena Tuhan itu baik.
Sehingga kita berkumpul di sini untuk acara yang luar biasa. 2 hari lalu kalau tidak salah Pak Doren telepon ya, bilang acara nanti jam 10, setengah 11, saya bilang tidak. Langsung aja jam 1, habis itu langsung pelantik lagi bupati sekalian supaya tidak ganti-ganti baju dan tidak lama. Karena buat kami pergantian ataupun serah terima dari pejabat ke definitif itu hal yang biasa di pemerintahan. Jadi jangan terlalu heboh juga. Seperti itu. Ini hal yang biasa saja, tapi kesannya di Papua jadi heboh sekali. Itu menunjuk, tidak tahu saya, tapi sebagai orang awam saya menilai bahwa ya mungkin ada yang membuat kita heboh, mungkin supaya terus memberi pembenaran bahwa di Papua masih terbelakang, mungkin. Atau mungkin kolusi dan nepotisme terlalu tinggi sehingga heboh terus. Kalau bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur boleh ribut karena ada kepentingan, itu wajar. Kalau sekretaris daerah tidak perlu masyarakat ikut campur. Ini urusan pemerintah internal ke dalam. Mau memberikan pembenaran dari sebelah mana? Semua orang sibuk. Sibuk kolusi atau sibuk nepotisme? Sebab secara profesional itu mekanisme sudah diatur oleh pemerintah yang akan berjalan dengan baik. Kalau dari aspek lain kita lihat, tapi kalau dari aspek yang lebih positif, oh bagus, berarti kita lebih bergairah bersama-sama, juga ingin turut memberi semangat, support, dan lain sebagainya. Sehingga semarak itu yang kita rasakan bersama-sama. Jadi bebas nilai dalam istilah sosial itu bebas nilai. Silakan semua orang punya hak untuk menilai dari perspektifnya masing-masing. Kami, pemerintah provinsi, menilai dari norma-norma yang ada. Norma baik itu juridis dan lain sebagainya. Sekda di provinsi ini juga perlu kita tekankan, sama seperti sekda di provinsi lainnya, yaitu menjembatani kegiatan yang menyangkut wakil pemerintah pusat. Artinya kapasitas sekdanya lebih besar, tidak sama seperti sekda di kabupaten kota. Beda sangat jauh. Bukan hanya dari kapasitas, tentu kapasitas tanggung jawab Pak Sekda akan lebih besar, tapi karena ini konteks Papua, ingat. Kalau provinsi lain tidak ada masalah, karena dia biasa normatif. Sekdanya jalankan pemerintahan sama seperti yang lain. Tapi untuk 5 daerah termasuk Papua, sekdanya selain menjalankan norma-norma yang tadi sudah disampaikan, satu lagi dia pun harus bertanggung jawab untuk memastikan otonomi khusus berjalan dengan baik. Ini yang membedakan sekda kita dengan sekda tempat-tempat lain. Karena ada otonomi khusus. Berarti harus ada koordinasi yang terus-menerus dengan MRP sehingga gubernur, wagub kita tahu persis apa yang terjadi sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Dengan DPRP, makanya di sini DPRP, bukan DPRD tingkat 1 seperti daerah lain, DPR Papua. Ada pengangkatan, ini juga tugas Pak Sekda yang harus selesai sesudah hari ini dikukuhkan. 14 orang sekarang masih tak putar seperti waktu Pak Sekda tak putar. Jadi ada 14 anggota DPR yang belum dilantik-lantik sampai sekarang. Mana? Mungkin ada di sini kah? Oh itu ada kah? Bagus Pak. Berarti datang buat berharap-harap. Nah nanti Pak Sekda, tugas pertama beliau pastikan atur supaya mereka juga bisa segera kukuhkan atau apa sehingga kerja kita, mitra kita di Dewan juga lengkap, bagus sehingga kita berjalan dengan baik menjalankan visi misi Papua sesuai dengan visi misi Lukas Clement. Visi misi ini periode kedua. Kalau periode pertama itu hanya Papua mandiri dan sejahtera. Mampu berdiri di atas kaki sendiri dan dia bisa sejahtera. Periode kedua ini adalah penambahan dari sejahtera itu tambah lagi distribusi keadilan. Kalau orang tidak tangkap dengan baik, dia anggap biasa-biasa saja.
Tapi di sini yang penting adalah distribusi keadilan itu. Bukan keadilan sosialis. Bukan kalau semua orang makan satu piring penuh itu berarti adil. Belum tentu. Itu bukan distribusi keadilan. Distribusi keadilan adalah kita memastikan tanya mereka 5 orang itu, kita tanya, ayo mau makan bagaimana? Nanti dia bilang, oh Bapak terima kasih, saya sudah 3 hari makan terus, saya sudah tidak kuat. Atau ada yang bilang, aduh terima kasih Pak, saya baru makan. Berarti dari 5, 2 tidak perlu kita kasih karena percuma. Makin dikasih dia akan. Yang ketiga bilang, boleh Pak tapi sedikit karena saya tadi pagi makan. Mungkin yang 2 bilang, kami belum makan sama sekali 3 hari ini. Berarti 5 piring penuh untuk 5 orang, bukan distribusi keadilan. Tapi memastikan, oh yang ini yang lebih banyak porsinya, ini sedang, ini tidak perlu, kasih air saja, karena kalau tambah dia muntah, itu baru distribusi keadilan. Distribusi keadilan model inilah yang Lukas Clement mau di periode kedua ini. Yang ditujukan ke orang asli Papua. Karena otonomi khusus Undang-Undang 21, terserah you mau baca pasal demi pasal, you mau jadi pintar beretorika, itu bukan poin buat kami. Judulnya, isinya hanya menyatakan orang asli Papua, titik. Tidak ada koma-koma. Itu negara yang kasih. Di dalamnya ada diskriminasi positif. Banyak kali orang bilang, wah ini Lukas Clement tiap hari hanya bicara orang Papua terus. Mungkin mau merdeka kali. Ini negara yang suruh. Tepuk tangan untuk negara. Negara Republik Indonesia yang suruh memberikan diskriminasi positif untuk orang Papua. Negara yang suruh Lukas dan Clement melakukan afirmasi action untuk orang asli Papua. Dan itu hanya di provinsi, bukan di bupati dan wali kota, tidak. Dia sama seperti daerah lain. Tapi di sini negara suruh. Nah, negara suruh kita lakukan, balik bilang, wah ini ada apa? Kok mereka pro orang Papua? Kenapa kalau pro orang Papua? Kita 2 juga orang Papua. Tapi bukan itu poinnya. Negara suruh. Marah negara saja. Supaya mengerti dengan baik. Kalau marah saya bilang, kau sudah datang di tanah saya baru ribut-ribut. Siapa kau? Kalau saya sebagai Clement, tapi sebagai Wagub, oh maaf Bapak Ibu, negara yang suruh, marahlah ke negara. Karena perlu ada afirmasi. Itulah visi misi kita. Papua yang mandiri, berkeadilan, seperti itu. Ini yang perlu Pak Sekda nanti setiap hari pikir dan jalankan cuma itu. Bukan di kabupaten yang, kalau kabupaten memang para bupati, wali kota itu penguasa tunggal di daerahnya. Jadi mereka harus layani tokoh-tokoh masyarakat apa, karena memang itu undang-undang, setengah mati memang. Bupati wali kota lebih setengah mati, dia tiap hari berhadapan dengan. Tapi kalau provinsi itu wakil pemerintah pusat di daerah. Karena Jokowi tidak mungkin dalam waktu yang sama ada di seluruh dari Aceh sampai sini. Makanya ditaruh gubernur Wagub untuk mewakili mereka. Wakil pemerintah pusat. Menteri itu pembantu. Makanya hanya ditunjuk. Gubernur Wagub itu wakil dia. Makanya disuruh pilih siapa yang layak mewakili mereka di daerahnya. Kalau menteri dia lebih koordinasi di bidang teknis. Nah ini yang perlu Sekda yang kuat, koordinasi, komunikasi, dan juga menjadi manajer yang baik. Sekda itu manajer. Soalnya secara birokrasi sudah tertinggi. Bagaimana dia bisa memanage komunikasi, memanage semua dengan baik, supaya semua bekerja baik, semua bekerja dengan irama yang benar, dari yang terkecil, yang paling terbawah, bahkan honorer, sampai yang tertinggi semua baik, maka performance appraisal, penilaian yang terbaik akan diberikan kepada seorang Sekda.
Kedua juga sebagai tim anggaran. Sekda itu ketua tim anggaran. Sehingga juga lakukan musrenbang dengan baik, tidak hanya dengar masukan dari elit-elit di daerah, tapi dengar juga dari yang lain, sehingga waktu kita punya APBD diketok oleh DPR, maka itu mencerminkan kebutuhan dari masyarakat di seluruh Papua sesuai dengan visi misi. Ini peran sekda yang juga penting. Ya tadi yang ini honorer juga ini sudah mulai, nanti sekda juga coba tindak lanjuti itu supaya cepat. Dari 20.000 orang itu bisa segera mereka jadi pegawai. Perlahan-lahan sekarang polisi juga kemarin datang ke rumah saya jam berapa tuh? 12 ke jam 1. Jadi otonomi khusus juga sudah berlaku, puji Tuhan mereka bisa masuk semua. Kapolri juga kita salut, Kapolda juga walaupun beliau ada sibuk di Timika waktu itu, malam saya telepon, terus Pak Waka datang dan semua selesai. Perlahan tapi pasti di Republik Indonesia kewenangan diberikan. Pertanyaan buat orang Papua hanya satu, kita pernah bersyukur tidak? Jadi hari ini saya cuma bilang marilah belajar untuk bersyukur. Jangan terus bilang tidak, kurang. Padahal banyak berkat yang kita nikmati. Hitung berkatmu satu-satu, itu ada lagu yang saya suka dari mama saya. Maka takkan terhingga. Hitung berkat. Dulu saya sekolah itu, waduh. SMP harus ke Tiom, SMA harus ke Wamena. Karena dari Ilaga. Dulu. Jalan kaki. Kaki saya sampai lebar ini karena dulu tiap hari. Tepuk tangan buat kaki lebar dulu. Naik turun gunung. Kali kalau cuma gunung-gunung saya anggap remeh-temeh. Saya sudah biasa. Itu dulu. Sekolah setengah mati, kos aja setengah mati. Cari uang setengah mati, terpaksa sambil sekolah harus cari kerja lagi. Sekarang semua, bahkan kalau tidak dikasih demo. Itu ada perbedaan, itu baik. Perbedaan yang luar biasa. Yang tidak terjadi adalah bersyukur. Jadi kalau cepat kita mau maju, cepat Papua mau mandiri, cepat semuanya mau maju, kita hanya 3 juta orang, tidak rumit. Yang kita lupa hanya kata bersyukur. Mulai hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada semua orang, maka Papua akan maju lebih heboh, lebih hebat, dan lebih kualitatifnya, lebih kualitas daripada daerah-daerah yang lain. Pasti. Kalau ada yang ragu-ragu, nah itu jadi batu sandungan di Papua ini. Jadi yang ragu-ragu tidak usah ada di sini. Karena Papua tidak perlu batu-batu sandungan. Harus yakin bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Yakinkah tidak? Kalau yakin saya tutup acara ini. Ya, karena sudah yakin kita harus tutup. Jadi sekali lagi Pak Doren terima kasih banyak. Beliau birokrat murni, jadi tidak perlu saya katakan hal-hal yang luar biasa. Ibu terima kasih sudah jaga. Nah sekarang banyak waktu berdua, atur Jo. Apa yang mau diatur? Pak Plasi sebagai sekda baru terima kasih datang dengan ibu anak-anak. Nah ibu tidak bisa istirahat, jaga Jo. Saya pikir cukup sekian. Tuhan Yesus berkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Immanuel.